Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Melihat putra dari keluarga Arvinando muncul di desa mereka, para warga langsung menelan ludah mereka kasar. Mereka tidak menyangka jika pasangan yang mereka tangkap adalah bagian dari keluarga yang paling ditakuti di kota mereka. "Maaf, adik Anda ada di dalam," ucap Pak RT menyambut kedatangan Askara. Askara langsung melangkahkan kakinya memasuki kantor desa dengan penuh keangkuhan. Raut wajahnya datar tanpa ekspresi sehingga membuat para warga semakin ketakutan. Sesampainya di dalam, dia langsung menatap adiknya duduk berdampingan dengan seorang wanita cantik dan lugu. Berlahan senyuman tipis muncul di wajah daratnya. Dia merasa jika kejadian ini adalah jalan untuk mengubah sifat berandal sang adik. Dia yakin jika wanita yang ada di samping Axele adalah wanita yang mampu mengendalikan sifat keras kepala Axele. "Hukuman apa yang ingin kalian berikan kepada adik saya?" tanya Askara menatap seluruh perangkat desa. "Maaf, Tuan, warga kami telah menangkap basah mereka tidur di salah satu gedung kosong di desa kami. Jadi, untuk menjaga nama baik desa kami, maka kita harus menikahkan mereka," ucap Pak RT bijaksana. "Apa, menikah?" tanya Axele dan Alisa serentak. "Baiklah, nikahkan saja mereka," ucap Askara langsung setuju dengan pendapat Pak RT. Mendengar itu, Alisa langsung gugup. Dia menatap Axele dengan tatapan kosongnya. Dia tidak menyangka jika akan mengakhiri masa lajangnya seperti ini. Lain dengan Alisa yang panik, Axele malah merasa senang. Selain bisa memiliki Alisa dengan seutuhnya, akan tetapi akhirnya dia juga bisa mengeluarkan Alisa dari kekejaman keluarganya. "Bagaimana?" tanya Pak RT menatap Axele dan Alisa. "Baiklah, kami akan menikah," ucap Axele penuh keyakinan. Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung membulatkan matanya terkejut. Dia menatap Axele dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Axele yang melihat ekspresi Alisa, hanya bisa tersenyum meyakinkannya. "Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kau mau ya? Ingat, apa kau mau dijual lagi?" ucap Axele menggenggam tangan Alisa. Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung mengingat kejadian semalam. Berlahan wajahnya langsung pucat ketakutan. Dia tidak mau jika harus dijadikan alat untuk penebus hutang oleh kakak tirinya yang tidak punya hati itu. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Alisa setuju untuk menikah dengan Axele. Mereka menikah dengan seadanya di kantor desa. Walaupun pernikahan yang jauh dikatakan layak, akan tetapi Axele melantunkan ijab kabul dengan sangat lantangnya. Melihat itu, Askara langsung tersenyum bahagia. Dia berharap dengan pernikahan ini, Axele bisa lebih dewasa lagi dan menjauhi dunia gelapnya. Setelah selesai, Askara langsung membawa mereka ke dalam mobilnya. Axele terus menatap Alisa yang duduk di sampingnya sambil tersenyum sendiri. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Yang pasti dia merasa sangat bahagia, karena akhirnya dia bisa melewati hari-harinya bersama Alisa. Sedangkan Alisa hanya diam sambil menatap ke arah kaca jendela. Melihat dari penampilan kakak iparnya dan juga mobil yang dia naiki, dia bisa menebak jika Axele yang kini berstatus sebagai suaminya bukanlah orang biasa. Dia takut jika orang tua Axele tidak akan bisa menerima kehadirannya. Terlebih lagi dengan sifat keluarganya yang matre, membuat Alisa semakin merasa cemas. Namun, tiba-tiba perhatian Alisa teralihkan ketika merasakan tangan kekar yang menggenggam tangannya. Dia menatap yang punya tangan sambil mengerutkan keningnya bingung. "Aku percaya ada rahasia besar di balik semua kejadian ini. Jadi, kau jangan perlu cemas seperti itu," ucap Axele tersenyum sambil menatap teduh wajah cantik Alisa. Askara yang melihat itu dari kaca spion depan hanya bisa tersenyum kecil. Setelah tumbuh dewasa, baru kali ini dia melihat sisi kelembutan dari adiknya itu. Bahkan dia dapat melihat cinta yang begitu besar terpancar di mata Axele kepada Alisa. "Mama dan Papa sudah menunggu di mansion," ucap Askara datar sambil terus melakukan mobilnya. Mendengar ucapan Askara, Axele hanya mampu membuang napasnya kasar. Dia menatap Alisa sekilas lalu kembali menatap sang kakak. "Kalian tidak perlu khawatir, aku bisa menafkahi istriku tanpa bantuan kalian," ucap Axele ketus sambil terus menggenggam tangan Alisa. Kakak tidak menyangka jika adik kakak sudah besar sekarang. Bahkan sekarang dia telah menjadi suami orang.
ucap Askara tersenyum sambil menatap Aksele dari kaca spion depan. Mendengar ucapan sang kakak, Aksele hanya diam sambil melirik Alisa. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Alisa tentang keadaan keluarganya. Dia hanya bisa berharap agar Alisa bisa menerima keadaan keluarganya yang kacau. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka sampai di mansion utama. Askara langsung menepikan mobilnya dan menatap ke arah mansion dengan perasaan cemas. Dia takut jika kedua orang tuanya akan kembali menghina Aksele di depan Alisa. "Siapa namamu?" tanya Askara menatap Alisa. Alisa," ucap Alisa gugup. "Aku Askara, kakaknya Aksele. Kau boleh memanggilku Kak Askara," ucap Askara tersenyum. "Satu lagi, kakak harap kau bisa menutup mata dan telingamu setelah masuk ke mansion ini. Kakak hanya ingin memberitahu jika Aksele adalah pria yang baik. Jadi kau tidak akan menyesal karena telah mengambil keputusan untuk menikah dengannya," ucap Askara tersenyum lalu turun dari mobilnya. Mendengar ucapan Askara, Aksele hanya diam sambil mengenggam tangan Alisa. Mereka berlahan turun dari mobil dan berjalan memasuki mansion secara beriringan. Aksele juga terus mengenggam tangan Alisa untuk memberikan semangat kepadanya. Melihat mansion Aksele yang sangat besar, Alisa hanya mampu menatapnya dengan penuh kekaguman. Mansionnya terlihat sangat luas dan mewah, jika dibandingkan dengan rumah Alisa. Maka akan terlihat jauh berbeda, bahkan rumah Alisa akan terlihat seperti gudang di mansion itu. Saat memasuki ruang tamu, Alisa langsung melihat pasangan parubaya menatap ke arah mereka. Walaupun sudah berumur, pasangan itu masih terlihat sangat cantik dan juga tampan. Ada rasa kagum terpancar di wajah Alisa ketika melihat pesona pasangan itu. Akan tetapi rasa kagumnya langsung berubah ketika melihat tatapan tajam keduanya. Mereka menatap penampilan Alisa dengan tatapan meremehkan, sehingga membuat Alisa semakin tidak percaya diri. Ternyata bukan hanya tidak berguna, tapi kau juga tidak becus milih pasangan. "Apa kau sudah tahu apa yang dilakukan putramu itu?" tanya Nando menghampiri Mirna yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Sudah, aku sudah menyuruh Askara untuk mengurusnya," ucap Mirna santai sambil mengotak-atik ponselnya. "Apa tidak ada yang bisa kau kerjakan selain bergosip dan berfoya-foya?" Jadi ibu tidak ada tanggung jawabnya sedikitpun. Mendengar ucapan suaminya, Mirna langsung meletakkan ponselnya dan menatap tajam sang suami yang berdiri di depannya. "Apa kau sudah menjadi papa yang benar untuk kedua putra kita?" kau tanya tanggung jawabku sebagai seorang ibu. "Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri?" tanya Mirna tidak terima dengan ucapan Nando. "Kenapa kau selalu keras kepala? Kau selalu melihat kesalahanku dan tidak pernah mau mengoreksi kesalahanmu," ucap Nando geram. "Jika bukan karena kedua putraku, sudah lama aku menceraikanmu. Dasar wanita tidak tahu diri," ucap Nando kesal lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Mirna. "Jadi kau mau cerai? Ayo kita cerai. Lagian aku juga tidak mau terus-menerus jadi istri pajanganmu," ucap Mirna kesal sambil menatap kepergian Nando. "Jadi kau mau kita cerai? Apa kau sudah siap jadi gembel di luar sana? Ingat jika bukan karena diriku kau itu tidak ada apa-apanya," ucap Nando tersenyum meremehkan. Mendengar ucapan Nando, Mirna hanya diam. Jujur saja dia belum siap meninggalkan kenikmatannya sebagai nyonya besar keluarga Arvinando. Jika dia pergi makan sudah dipastikan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah dipastikan para simpanan Nando akan merajalela dan menghinanya. Melihat Mirna hanya diam, Nando hanya tersenyum sinis lalu kembali melangkahkan kakinya. Walaupun dia suka bermain wanita, akan tetapi hanya Mirna yang dia kenalkan ke seluruh dunia. Bahkan hanya Mirna yang dia nikahi secara resmi, sedangkan yang lainnya hanya dinikahi secara sirih. Bahkan ada juga yang hanya dijadikan sebagai kekasih simpanan saja. Nando pergi ke kamarnya untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai membersihkan diri, dia menatap foto keluarganya yang terpajang di dalam kamarnya. Di sana terlihat dia dan anak istrinya tersenyum penuh kebahagiaan. Namun, sekarang senyuman itu sekarang telah hilang tertelan waktu. Jangankan tersenyum bersama, bahkan sekarang mereka bisa tak saling tegur sapa walaupun dalam satu atap. Setelah selesai membersihkan dirinya, Nando kembali ke ruang tamu. Dia menatap Mirna sedang tertawa sendiri sambil memainkan ponselnya. Jujur Nando tidak tahu bersama siapa istrinya sedang bertukar kabar. Akan tetapi dia tidak mau berpikir buruk tentang istrinya. Dia memilih untuk duduk di sofa lain sambil memainkan ponselnya. Hingga akhirnya perhatian mereka teralih ketika melihat kedua putra mereka datang bersama seorang gadis.
Mirna memperhatikan penampilan gadis itu dari atas sampai bawah. Dari penampilannya Mirna bisa menebak jika gadis itu adalah gadis biasa. Jika dibandingkan dengan keluarga mereka, gadis itu tidak akan ada apa-apanya. Apa dia wanita yang tertangkap basah denganmu? Tanya Mirna menatap tidak suka kepada Alisa. Iya, Ma, kenalkan dia Alisa, ucap Axele memperkenalkan Alisa. Alisa hanya tersenyum lalu melangkahkan kakinya mendekati Mirna. Namun, saat Alisa ingin mencium tangan Mirna, Mirna langsung menarik tangannya. Melihat itu, Alisa hanya diam menunduk. Dari sikap mama mertunya itu, dia sudah bisa menebak jika mama mituanya itu tidak suka kepadanya. Ternyata bukan hanya tidak berguna, tapi ternyata kau juga tidak becus dalam memilih pasangan, ucap Mirna menatap kesal Axele. Maksud mama apa berkata seperti itu? Alisa adalah istriku, jadi mama tidak pantas bicara seperti itu, ucap Axele kesal lalu menarik Alisa untuk menjauhi Mirna. Apa, wanita udik ini istrimu? Tanya Mirna membulatkan matanya terkejut mendengar ucapan Axele. Iya, Ma, Axele dan Alisa sudah menikah. Walaupun hanya nikah sirih, tapi pernikahan mereka sudah sah dalam agama, ucap Askara. Apa, jadi wanita udik ini sudah menjadi bagian keluarga kita? Apa yang harus Mama katakan kepada teman-teman Mama nantinya? Mana mungkin Mama mengatakan, jika keluarga Arvinando memiliki menantu udik seperti ini? Kau ini bikin malu saja, ucap Mirna membuang napasnya kasar. Apa kau yakin ingin berumah tangga di umurmu yang masih sangat muda seperti ini? Jangankan menjadi kepala rumah tangga, sedangkan kau saja belum bisa, ucap Nando tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia hanya tersenyum kecil sambil menatap remeh Axele. Mama dan Papa tidak boleh seperti itu. Aku yakin jika Axele bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Alisa. Kalian jangan langsung mengambil pendapat sendiri sebelum memberikan kesempatan untuk Axele, ucap Askara membela Axele. Kesempatan, kita sudah sering memberikan kesempatan untuknya. Tapi kau lihat sendiri, kan, ucap Mirna. Sudahlah, lebih baik kau pikirkan saja dulu. Jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ingat kau masih muda, perjalananmu masih sangat panjang. Jadi kau harus memikirkan masa depanmu, ucap Nando. Mendengar ucapan sang papa, Axele hanya diam. Dia menarik tangan Alisa menuju kamarnya tanpa memperdulikan ucapan kedua orang tuanya. Karena baginya berbicara dengan kedua orang tuanya tidak akan ada gunanya. Yang ada mereka hanya akan membuat suasana semakin panas saja. Arg, teriak Axele mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia menghempaskan bokongnya di tepi ranjang, sambil menangkupkan kedua tangannya menutupi wajahnya. Ucapan kedua orang tuanya sangat menyakiti hatinya, sehingga membuat Axele sangat terluka, sehingga dia tidak lagi menyadari kehadiran Alisa. Alisa yang melihat keadaan Axele hanya bisa terdiam. Dia menatap iba keadaan Axele yang terlihat sangat kacau. Dia tahu jika perasaan Axele saat ini sedang sangat kacau. Bagaimana tidak dia dihina oleh kedua orang tuanya secara terang-terangan. Bahkan mereka juga tidak bisa menghargai Axele di depan Alisa istrinya. Walaupun di luar sana Axele terlihat sangat garang dan suka membuat onar. Akan tetapi dia memiliki hati yang sangat rapuh. Sama seperti anak remaja yang lainnya, di usianya yang masih remaja, dia membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Walaupun memiliki keluarga yang utuh, akan tetapi Axele merasa jika dia hidup sebatang kara di dunia ini. Maaf jika perkataan Mama dan Papa telah menyakitimu, ucap Axele tidak sanggup menatap wajah Alisa. Tidak apa-apa, aku sudah biasa mendapatkan ucapan seperti tadi, ucap Alisa tersenyum lalu duduk di samping Axele. Kau nampak sangat lelah, aku masakkan air hangat untukmu ya, ucap Alisa tersenyum. Masak, tanya Axele mengerutkan keningnya bingung. Iya, kakak mau mandi, kan? Biar aku masakkan air panasnya, lalu kakak bisa mandi menggunakan air hangat. Tapi kompornya di mana ya? Tanya Alisa tidak melihat ada dapur yang dia lewati saat masuk ke mansion yang luas itu. Kalau mau membuat air hangat kau tidak membutuhkan kompor. Tinggal dicolok saja pakai tenaga listrik, ucap Axele terkekeh kecil. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mengerutkan keningnya bingung. Melihat kepolosan dan keluguan Alisa, Axele hanya tersenyum kecil lalu mengacak-acak rambut Alisa gemas. Kalau kau mau menyiapkan air hangat untukku, ayo ikut, ucap Axele menarik tangan Alisa menuju kamar mandi yang ada di kamarnya.
Alisa hanya menatap kamar mandi Axele yang begitu luas. Jika dibandingkan dengan rumah yang dia tempati bersama keluarganya, kamar-kamar dan kamar mandi Axele adalah seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Dia memperhatikan semua benda yang ada di sana dengan penuh kebingungan. Karena baru kali ini dia melihat semua benda mewah itu. "Kenapa kau hanya diam? Katanya mau membuatkan air hangat untukku," ucap Axele menarik hidung Alisa. "Au, kakak," ucap Alisa memasukkan bibirnya sambil memegang hidung mancungnya. Melihat tingkah lucu Alisa, Axele hanya tersenyum kecil. Kehadiran Alisa membuat hidupnya semakin berwarna. Bahkan baru kali ini dia bisa tersenyum seperti ini. Saat bersama Alisa dia bisa tenang dan melupakan semua masalah hidupnya. "Sini, biar aku jelaskan. Tapi kau harus memperhatikannya, karena aku tidak mau menjelaskannya untuk kedua kalinya," ucap Axele ketus lalu menarik tangan Alisa menuju water heater. Axele menjelaskan cara menggunakan water heater dengan sangat sabar. Dia menjelaskannya dengan baik sambil sesekali melirik ke arah Alisa. Namun, tiba-tiba Axele berhenti dan menatap wajah polos Alisa yang sedang memperhatikan ucapannya. Alisa yang melihat Axele tiba-tiba diam langsung mengerutkan keningnya bingung. "Apa kau sudah mengerti?" tanya Axele menatap Alisa. "Sudah," ucap Alisa mengangguk. "Sekarang kau coba," ucap Axele menjauh dan membiarkan Alisa mendekati water heater. Alisa memanaskan air hangat untuk Axele dengan baik. Dengan kepintarannya, Alisa langsung mengerti apa yang dijelaskan oleh Axele. Melihat Alisa yang cepat tanggal dengan semua penjelasannya, Axele hanya tersenyum sambil menatap kagum istrinya itu. "Sudah selesai, sekarang kakak bisa mandi, agar tubuh kakak menjadi segar," ucap Alisa tersenyum. "Apa kau tidak mau mandi bersamaku?" tanya Axele tersenyum sambil menaik turunkan alisnya. Aku keluar dulu. Lebih baik kakak mandi saja terlebih dulu," ucap Alisa salah tingkah lalu berlari kecil menjauhi Axele. Melihat tingkah Alisa, Axele hanya tersenyum kecil sambil menatap kepergian istrinya. Dengan seketika ingatan Axele kembali ke kejadian semalam, di mana kakak Alisa dengan teganya menjual Alisa kepada pria hidung belang. Dengan seketika, Axele merasa kasihan kepada Alisa. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi Alisa dari semua orang yang ingin menyakitinya. Axele menatap air hangat yang telah disiapkan Alisa untuknya. Dia langsung menguyur tubuhnya dengan air hangat itu dengan perasaan sangat bahagia. Dia berharap jika rumah tangganya dengan Alisa akan berjalan dengan baik. Hingga akhirnya hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Axele keluar dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Rambutnya yang masih basah dibiarkan begitu saja. Bahkan air dari rambutnya menetes dan mengalir di dada bidangnya, sehingga membuat pesona Axele semakin terpancar. Dia menatap Alisa yang sedang memperhatikan satu persatu barang-barang yang ada di kamarnya, sambil bergumam seorang diri. Melihat kepolosan Alisa, Axele hanya tersenyum kecil lalu berjalan mendekati Alisa. Kau jangan teriak seperti itu. Nanti dikira aku ngapa-ngapain kamu lagi," ucap Axele langsung menutup mulut Alisa. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya terdiam sambil menutup matanya. Dia memejamkan matanya tidak berani menatap pemandangan yang telah merusak mata sucinya. Walaupun Axele sekarang adalah suaminya, akan tetapi Alisa masih merasa sangat malu untuk melihat tubuh Axele. Terlebih lagi tubuh Axele yang six-pack sehingga membuat hati Alisa langsung meronta-ronta. "Kakak ngapain keluar hanya menggunakan handuk seperti itu? Apa tidak bisa menggunakan pakaiannya terlebih dulu?" ucap Alisa kesal sambil menutup matanya. "Aduh, ternyata istriku ini bawel juga ya. Memang kenapa dengan tubuhku? Kau suka ya?" ucap Axele menggoda Alisa sehingga membuat wajah Alisa menjadi merah merona. "Kakak," ucap Alisa menunduk malu lalu berlari menuju kamar mandi. "Kau mau kemana? Mau malam pertama di dalam kamar mandi ya?" ucap Axele malah semakin menjadi ketika melihat wajah merona Alisa. "Ini masih siang kak, bukan malam," ucap Alisa ketus sambil menutup pintu. "Jadi malam nanti kau mau ya aku jebol?" ucap Axele terkekeh kecil sambil menyandarkan tubuhnya di pintu. Bruk! Tiba-tiba Alisa membuka pintu kamar mandi. Sehingga yang tadinya menyandar di sana langsung terjatuh ke lantai. Pekik Axele. Maaf, kak, ucap Alisa panik lalu membantu Axele untuk berdiri. Saat Axele mau berdiri,
tiba-tiba handuk yang melilit di pinggangnya terlepas. Sehingga Alisa melihat suatu benda yang sedang tertidur bergelantungan di Axele. "Ark!" teriak Alisa spontan lalu menutup pintu dengan kasar. "Bro! Ark, hidungku!" ucap Axele memegang hidung mancungnya yang memerah karena terkena ciuman panas oleh pintu. Sedangkan Alisa bersandar di pintu sambil mengatur napasnya. Jantungnya bergerak dengan kencang dan napasnya berhembus secara tidak teratur. Bayangan benda yang bergelantungan di paha Axele terus terbayang di pikirannya, sehingga membuatnya menjadi hilang akal. Gila, apa milik pria sebesar itu, sedang tidur saja begitu, apalagi kalau bangun, gumam Alisa mengirim-ngeri membayangkan milik Axele yang sudah dia lihat dengan jelas. Karena terlalu geli membayangkan milik Axele, akhirnya Alisa memilih untuk membersihkan dirinya. Namun, saat ingin menggunakan sabun, dia melihat begitu banyak jenis sabun cair yang ada di tempat penyimpanan sabun. Namun, sebegitu banyaknya sabun, tidak ada satupun sabun mandi untuk wanita. Sehingga Alisa tidak punya pilihan lain, dia akhirnya memakai sabun mandi pria itu sehingga tubuhnya sudah seperti wangi pria. Setelah selesai membersihkan dirinya, Alisa mencoba mencari handuk. Namun, dia baru ingat karena dia tadi tidak membawa handuk ketika masuk ke kamar mandi. Dia berlahan berjalan ke pintu dan membukanya sedikit agar dia bisa melihat keberadaan Axele. Dia melihat Axele sedang bersandar di ranjang sambil memainkan ponselnya. Kak Axele, ucap Alisa sedikit mengencangkan suaranya. Mendengar namanya di baik tidak, Axele langsung mencari sumber suara itu. Hingga dia melihat kepala Alisa yang keluar dari pintu. Dengan seketika bayangan nakal langsung menguasai pikiran Axele. Dia langsung membayangkan sesuatu yang ada di balik pintu itu sambil tersenyum kecil. "Kak Axele!" teriak Alisa kembali sehingga Axele langsung tersadar dari pikiran kotornya. "Ada apa?" ucap Axele tersenyum sambil berjalan mendekati Alisa. "Kakak mau apa?" tanya Alisa membulatkan matanya terkejut ketika melihat Axele berjalan mendekatinya. "Tadi kau memanggilku?" ucap Axele dengan santai. "Kak, aku pinjam handuknya dong," ucap Alisa tersenyum manja. "Hanya handuk?" tanya Axele mengerutkan keningnya bingung. "Iya," ucap Alisa mengangguk. Tidak," ucap Alisa kembali. "Apa lagi? Kakak punya pakaian cewek gak?" "Pakaian cewek?" ucap Axele berpikir sejenak. "Sepertinya tidak. Kau mau ganti pakaian?" tanya Axele. "Iya, Kak, pakaianku itu sudah koyak. Jadi aku tidak mungkin memakainya," ucap Alisa. "Tunggu sebentar," ucap Axele berjalan ke lemari pakaiannya. Dia menatap satu persatu pakaiannya, hingga akhirnya matanya tertuju ke sebuah baju kaos dan celana boxer miliknya. Dia memilih yang ukurannya paling kecil dan memberikannya kepada Alisa. "Kau gunakan ini saja," ucap Axele memberikan baju kaos dan boxer itu kepada Alisa. "Ini," ucap Alisa menatap pakaian itu. "Iya, nanti aku akan belanja untuk kebutuhanmu. Sekarang kau pakai yang itu saja," ucap Axele ketus. Tidak ada pilihan lain, alias akhirnya memilih untuk menggunakan pakaian yang diberikan Axele. Walaupun pakaian itu terlihat sangat kebesaran, akan tetapi Alisa tetap memakainya. Daripada dia harus menggunakan gaun pemberian Nico, lebih baik dia menguntungkan pakaian Axele walaupun tubuh munggilnya tenggelam di sana. Alisa menghirup aroma tubuhmu Axele yang begitu wangi dan menenangkan pikirannya. Walaupun nakal, akan tetapi Axele sangat suka kerapian dan kebersihan. Alisa dapat melihat itu dari keadaan kamar Axele yang sangat bersih dan juga rapi. Semua barang-barangnya tertata dengan rapi tanpa ada yang berantakan sedikit pun. Bersambung dulu ya teman-teman.